7 kebiasaan baik yang mendatangkan banyak rezeki kepada Anda, mendatangkan rezeki yang banyak kepada saya. Rezeki sudah disiapkan oleh Tuhan, tetapi kita mencarinya lewat sesama. Maka, ketika Anda berjualan di sini dan datang orang lain yang melakukan penjualan barang yang sama, ingatlah bahwa dia bukan saingan, tetapi dia adalah teman Anda untuk mencari rezeki. Ingat, orang pergi ke pasar karena di pasar itu ada banyak pilihan. Jika di pasar itu hanya sendiri orang yang menjual, maka orang akan mengatakan tidak banyak pilihan yang ada di situ. Jadi, dengan berjualan bersama-sama, maka orang akan datang berbondong-bondong ke sana dengan harapan bahwa di sana ada banyak pilihan. Jadi, sesuai dengan hukum dari Tuhan, tidak ada rezeki manusia yang tertukar. Tiap-tiap dari kita punya rezeki masing-masing. Tetapi, rezeki itu diperoleh dari relasi kita dengan sesama manusia. Mari kita lanjutkan. Bagaimana Tuhan membuka pintu rezeki untuk Anda? Nah, mari kita perhatikan gambar ini. Pintu rezeki Anda ditentukan oleh relasi Anda dengan Tuhan, relasi Anda dengan sesama, relasi Anda dengan diri Anda sendiri. Nah, kita mulai dari relasi kita dengan diri kita sendiri. Kita bisa mendapat rezeki dengan berpikir hal-hal yang positif tentang diri kita sendiri. Kita berjuang yang keras, berjuang yang gigih, berjuang yang cerdas untuk memperoleh rezeki itu. Tuhan memang sudah menyiapkan rezeki, tetapi wajib bagi saya untuk mencarinya. Tidak ada rezeki yang datang tiba-tiba saja dengan tidak melakukan sesuatu. Yang kedua, bagaimana relasi Anda dengan Tuhan? Ingat, yang menciptakan kita adalah Tuhan. Maka Tuhan harus ditempatkan sebagai tempat yang paling tinggi, tempat yang paling pertama bagaimana kita mencari rezeki. Apa yang kita dapatkan dari Tuhan, kita syukuri. Dan pada hari selanjutnya kita akan meminta lagi dari Tuhan lewat sesama manusia. Lalu relasi yang ketiga adalah rezeki itu akan datang, tetapi yang menentukan adalah bagaimana relasi kita dengan sesama orang yang ada di sekitar kita. Relasi kita baik dengan sesama, maka pintu rezeki itu akan terbuka lebar-lebar untuk kesejahteraan hidup kita. Pada kesempatan ini saya akan membahas 7 hal, 7 kebiasaan baik yang dapat mendatangkan rezeki kepada Anda, rezeki kepada saya. Mari kita lihat satu persatu. Kebiasaan baik yang pertama adalah begitu kita bangun tidur, kita langsung ingat Tuhan. Tuhan, syukur, terima kasih. Pagi hari ini saya bangun dengan tubuh yang segar, dalam keadaan sehat, tidak kekurangan suatu apapun. Mengapa harus demikian? Karena dari Tuhanlah sumber rezeki kita. Maka setiap kita bangun pagi, ketika kita akan memulai aktivitas, ingatlah Tuhan terlebih dahulu. Lalu kemudian di bagian akhir dari hari Anda, kerja Anda, ingatlah bahwa pada hari ini saya sudah berusaha, dan pada akhirnya yang menentukan usaha-usaha saya adalah Tuhan sendiri. Maka di akhir malam ini saya harus serahkan kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya sudah mengusahakan ini pada hari ini, silakan Tuhan sendiri yang menentukan, silakan Tuhan yang memberkati apapun yang saya sudah usahakan hari ini. Itulah pintu rezeki yang pertama. Kebiasaan baik yang kedua yang mendatangkan rezeki adalah rajin dan tekun. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan apa itu rajin dan tekun. Rajin adalah aktivitas yang kita lakukan dengan penuh semangat, dengan semangat juang yang tinggi di hari itu. Tetapi rajin itu bisa sifatnya situasional. Hari ini Anda rajin, besok bisa malas. Nah, akan tetapi apabila Anda rajin secara terus-menerus mengusahakan rezeki Anda, mengerjakan pekerjaan Anda dengan sebaik-baiknya, maka kumpulan dari kerajinan-kerajinan itulah yang akan menjadi ketekunan Anda. Jadi dengan kata lain, ketekunan itu adalah akumulasi kumpulan dari kerajinan-kerajinan yang Anda lakukan setiap hari dengan segala pasang surutnya. Jadi di dalam ketekunan itu kadang-kadang kita mengalami semangat yang down, semangat yang memuncak, dan seterusnya. Itulah yang berulang-ulang. Tetapi ketika Anda bisa bertahan di dalam keadaan itu, itulah yang disebut dengan ketekunan. Dan ketekunan itu adalah pintu datangnya rezeki kepada Anda. Nah, ini bagus. Jangan merampas rezeki milik orang lain. Di dalam bahasa yang lain ada yang lebih ekstrim. Jangan makan sesuatu yang haram. Ingat, apapun yang kita cari dengan cara merampas hak orang lain, merampas milik orang lain,
merampas apa yang seharusnya menjadi hak orang lain, itu akan menjadi racun di dalam diri kita. Jangan merampas milik orang lain demi memperoleh rezeki sendiri. Makanlah hanya sesuatu yang halal saja. Syukuri dan berbagilah dengan orang lain. Kecil yang Anda dapat, syukuri. Besar yang Anda dapat, syukuri. Dan kalau punya kesempatan, berbagilah dengan orang lain. Tetapi harap diingat, berbagi dengan orang lain itu bukan untuk mendapatkan pujian, bukan untuk mendapatkan penghormatan dari orang lain. Tetapi itu kita lakukan semata-mata karena kita sadar bahwa apa yang saya peroleh ini, apa yang saya miliki ini sesungguhnya bukan hak mutlak saya. Tetapi yang memiliki itu adalah Dia yang di atas. Jadi sedikit yang saya punya, banyak yang saya punya, saya siapkan waktu untuk berbagi kepada orang lain. Ingat, satu orang yang kita bantu adalah satu orang lagi yang akan berterima kasih, dan satu lagi orang yang akan mendoakan kita kepada Tuhan. Hormati dan sayangi orang tua Anda. Nah, coba Anda perhatikan orang-orang Cina. Orang-orang Cina itu sangat menghormati, menghargai orang tua. Maka fotonya itu dipajang di dalam rumahnya. Bapaknya, neneknya, kakeknya, buyutnya, dan seterusnya ke atas. Semuanya dipajang. Itu kenapa? Mereka sangat menghormati orang tua. Mereka percaya bahwa rezeki itu bisa mereka peroleh karena mereka berasal dari orang-orang tua tersebut. Ingat, Anda bisa lahir ke dunia ini karena ada orang tua Anda. Seburuk-buruknya, sejelek-jeleknya, sejahat-jahatnya perlakuan orang tua terhadap kita, bagaimanapun juga hubungan darah itu tidak akan pernah bisa diputuskan. Ingat, doa ibu yang mendoakan anaknya untuk mendapat rezeki adalah doa yang sangat-sangat manjur. Maka hormatilah orang tua, sayangilah orang tua. Satu lagi, adalah betul bahwa surga itu terletak di bawah kaki ibu. Kita lahir, betapa ibu setengah mati melahirkan kita. Kita diasuh dari kecil sampai kepada kita menjadi besar, menjadi dewasa. Semua itu karena peran dari orang tua kita. Mudahkanlah urusan orang lain. Nah, apa manfaatnya ketika kita memudahkan urusan orang lain? Satu lagi orang yang akan menjadi teman baik kita. Dia akan mengingat kita. Betapa baiknya ini orang. Dia memudahkan urusan saya. Yang biasanya berbelit-belit seperti ini. Tetapi dengan adanya orang ini, urusan saya menjadi mudah. Satu lagi orang bertambah akan mendoakan Anda. Tuhan, saya berdoa untuk orang ini karena dia baik kepada saya. Tambahkanlah rezeki kepadanya. Maka dengan demikian, jangan pernah mempersulit urusan orang lain, terutama apabila Anda melakukan pelayanan-pelayanan publik atau Anda melakukan pelayanan terhadap banyak orang. Permudahlah urusan orang lain. Yang ketujuh, berikan pertolongan kepada siapapun yang membutuhkan. Nah, teman-teman, ini saya perlihatkan kepada Anda. Sebuah channel YouTube. Apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah memberi makan kepada kucing jalanan yang tidak terurus. Kerjanya setiap hari yang pemilik channel ini adalah pergi ke pasar, pergi ke jalan-jalan, mencari kucing yang tidak ada yang mengurus, anak-anak kucing yang terlantar, yang ditinggal oleh ibunya, lalu dia mulai berikan makan. Apa yang terjadi? Ketika video-video itu dia upload ke YouTube, banyak yang bersimpati kepadanya. Banyak yang memberikan rezeki kepadanya. Banyak yang memberikan bantuan kepadanya. Ini tidak berarti bahwa mari kita mengerjakan pekerjaan yang sama dengan itu, tidak. Tetapi saya hanya memberikan contoh bahwa siapapun yang kita bantu apabila memang membutuhkan bantuan itu akan mendatangkan sebuah kebaikan. Bagaimana apabila Anda memberikan makanan kepada orang-orang yang terlantar, itu akan jauh-jauh lebih mendatangkan rezeki kepada Anda. Nah, sekarang kita sampai pada poin-poinnya. Rezeki sudah disiapkan Tuhan, tetapi dicari lewat sesama. Bagaimana mencarinya? Dengan melakukan 7 kebiasaan baik yang saya sudah jelaskan tadi. Tapi di poin-poin ini saya akan sebutkan kembali. Yang pertama, awali dan akhiri hari Anda dengan doa. Ini penting. Sebagai orang yang beriman, mari kita mengawali dan mengakhiri hari kita dengan doa. Rajin dan tekun di dalam memperjuangkan rezeki. Tidak merampas sesuatu yang menjadi milik orang lain. Syukuri dan berbagilah dengan orang lain apa yang Anda peroleh pada hari itu. Hormati dan sayangi orang tua Anda.
Mudahkan urusan orang lain apabila Anda melakukan pelayanan publik. Berikan pertolongan kepada siapapun yang memerlukan. Orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan, berikanlah pertolongan. Karena setiap pertolongan yang kita berikan akan dicatat oleh Tuhan, dan itu bisa mendatangkan rezeki kepada Anda. Nah, saya pikir ini cukup dengan mempraktikkan 7 kebiasaan ini, maka yakinlah bahwa pintu rezeki Anda akan semakin terbuka lebar. Salam sehat dan salam sukses untuk Anda.